Islam itu di depan orang. Israel, kenapa tidak dibinasakan Allah dia? Kenapa tidak dimatikan Allah? Menangis Syekh Abdul Karim Al-Maqdisi menceritakan kepada Syekh Abdul Sattar. Syekh Abdul Sattar menceritakan itu berlinang air mata. Aku sekarang menceritakan itu kepada kalian dengan berlinang air mata. Kenapa tidak dibinasakan Allah SWT? Kaum Ad mati, hancur. Kaum Samud mati. Kaum Madian mati. Kenapa yang terlaknat ini masih hidup? Pertanyaan ini pernah kutanyakan kepada guruku di Al-Azhar, Syekh Muhammad Jibril. Syekh Muhammad Jibril, kenapa Allah tak binasakan Palestina? Kenapa Allah tak binasakan Israel di Palestina? Apa kata Syekh Muhammad Jibril? Kalau Allah membinasakan Israel, lalu kau masuk surga pakai apa? Allah biarkan mereka hidup supaya kau berjihad di jalan Allah. Tapi bukan berarti selesai acara ini kau beli tiket ke Palestina. Mana yang lebih kita dulukan? Kewajiban kita sama Allah atau sama suami? Allahu Akbar, Allahu Akbar, kata azan. Datang lakinya, kau buatkan aku dulu kopi. Mana yang lebih didulukan? Ibu sholat atau membuatkan dia kopi? Ini tak akan terjadi. Kenapa? Karena bapak itu pasti ke masjid sebelum azan. Mana mungkin dia minum kopi orang azan? Tapi ibu dapat Fir'aun. Inilah. Suamimu itu bisa jadi surgamu. Suamimu itu bisa jadi nerakamu. Kan itu yang selalu dihafal hadis oleh suami kan? Surga kau, sini, sini, sini. Suami yang bagaimana bang? Ibu mesti cerdas sikit. Kasih tahu dia suami yang ke masjid bang. Yuk ke masjid. Ustadz, ada sebuah toko kafe terkenal. Pemiliknya pernah mengatakan bahwa mendukung LGBT. Starbucks. Apa malu-malu nyebutnya? Starbucks. Dan sebagian keuntungan dipakai untuk LGBT. Bagaimana hukumnya beli kopi di situ? Mendukung LGBT lah. Nanti di akhirat nampak sumbangannya untuk LGBT. Ditanya malaikat, LGBT, kenapa kalian besar? Karena ada sumbangan. Siapa yang menyumbangnya? Itu yang di surga. Tarik balik. Obok-obok balik masuk neraka. Gara-gara menyumbang ke Starbucks. Macam tak ada aja kopi yang lain. Kopi sidikalang berserak-serak. Kenapa mesti kopi Starbucks itu diminum? Cantik itu membuat cinta atau cinta itu membuat cantik? Gara-gara cinta itulah orang menjadi cantik. Karena kalau cantik itu relatif. Gara-gara cinta itulah orang menjadi cantik. Dan cinta itu letaknya di hati. Kalau sudah ibu sentuh hati bapak itu, tak perlu dagu ibu lancip. Macam dagu kambing pun cantik ibu tengok. Kalau dipeturutkan ini, oh makin tua makin berkerut, tambah lagi. Makin tua makin turun. Dia bertahan paling cuma 2 bulan, 6 bulan tak. Habis itu hidung turun, dagu turun. Tinggal mencari sapu lidi aja lagi. Nenek sihir. Apa perbezaan cobaan dan azab? Salat rajin, puasa rajin, tak pernah mencuri, tak pernah maksiat. Tiba-tiba sakit, itu ujian. Karena Allah ingin mengangkat derajatnya. Minum khamar, mabuk, tiba-tiba sakit, azab dari Allah. Tapi azabnya itu pun juga Allah ingin menghapuskan silap salahnya. Makanya kalau ada orang sakit, ada 3 kemungkinan. Pertama, azab karena balasan atas dosa-dosanya. Tapi di balik azab itu juga ada rahmat supaya dosanya hilang. 2, Allah ingin mengangkat derajatnya karena dia sabar menerima ujian. 3, Allah sudah menempatkan dia di surga tertinggi tapi amalnya kurang. Maka kata Allah kepada malaikat, malaikat kasih dia ujian supaya kalau dia cukup maka dia ditempatkan. Mudah-mudahan kita semuanya sudah ditempatkan di surga Jannatul Firdaus. Pak Ustadz, di mana letak kebahagiaan itu Pak Ustadz? Saya dulu katanya nantilah bahagia kalau sudah selesai kuliah. Waktu kuliah ini susah. Setelah selesai kuliah, kata orang bahagia, malah makin susah. Nganggur belum kerja. Katanya nanti kalau sudah lulus PNS bahagia. Setelah lulus, tak merasakan kebahagiaan, belum dapat jodoh. Katanya kalau sudah nikah nanti bahagia. Ditanya-tanya orang, sudah hamil istrinya? Sudah
sudah punya anak. Katanya nanti kalau sudah punya anak bahagia. Malah sekarang saya tak. Di mana sebetulnya kebahagiaan itu?